memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman tak cukup sekali, berkali-kali. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dalam pandangan Imam Al-Ghazali tentang ulama su? Nabi berkata dalam hadisnya itu, yang paling ditakuti oleh Nabi kelak di akhir zaman adalah ulama su. Bagaimana kok bisa begitu? Kata Nabi dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab naik ke atas mimbar, kemudian dia kata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan, kata dia. Kelak yang paling ditakuti oleh umat dia, yang paling ditakuti oleh Nabi adalah yang aku takutkan dari umat yang akan datang, kata Umar bin Khattab, itu manusia-manusia cerdas alimul lisan. Munafiqun alimul lisan. Dia munafik tapi alimul lisan. Lisannya cerdas, otaknya pintar. Tapi cuman di lisan, bukan di hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan kepada kita keberkahan, Allah limpahkan kepada kita ketakwaan, ketaatan, sehingga kita bisa menjadi ahlu ta'atillah, hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah dan dekat kepada Al-Quran, taat kepada Allah, mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahluh dan keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita sambung kajian kita yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah bahas pembukaan daripada ulama su, atau lebih tepatnya adab seorang ulama, adab seorang alim, yang oleh Syekh Hasim Al-Ash'ari dalam kitabnya Ta'addab Qabla an Tata'allam. Beliau menuliskan kitab judulnya Belajarlah Sebelum Menuntut Ilmu. Maksudnya berakhlaklah sebelum belajar gitu. Saya ini grogi nih Bapak Ibu, di depan nih ada banyak kali. Yakin saya, dari tadi jantung saya dah deg-deg gitu. Tapi tidak apa-apa kan, ini astagfirullah wa atubu ilaik lah. Yang pertama sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita niatkan yang baik. Demi Allah tidak ada niat kita untuk merendahkan siapapun dalam kajian ini, dan tidak ada singgung menyinggung siapapun. Kenapa ini harus kita pahami? Agar kelak di akhir zaman kita sebagai umat, andai kata, tapi na'udzubillah, moga-moga kita tak bertemu dengan kiamat, tapi paling tidak tanda-tanda akhir zaman itu ada yang harus kita pahami, sehingga kita bisa terlepas daripada itu. Kita bisa mengetahui tanda-tanda ulama-ulama yang memang mohon maaf disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Hasim Al-Ash'ari, oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahkan di dalam kitab Syekh Hasim Al-Ash'ari, bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahkan dalam karangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin, yang itu akan kita jadikan referensi untuk mempertahankan apa yang kita sampaikan. Karena memang fitnah itu berat. Karena bagian daripada kemunafikan, ada kaitannya dengan pembahasan kemunafikan. Karena memang kaitannya adalah ketika seorang alim yang kemudian, mohon maaf itu, memanfaatkan ilmunya untuk dunia. Imam Nawawi menuliskan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran,
Ini khusus bagi mereka yang penghafal Quran, pembaca Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quran. Ini dikhususkan. Kata Nabi dalam riwayatnya, kelak di akhir zaman itu ada juga orang-orang yang mempelajari ilmu itu, yuridu au yuhibbu aghradat dunya. Memang tujuan mereka untuk mencapai tujuan dunia, aghradat dunia. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika aghradat dunia itu menjadi tujuan bagi orang penuntut ilmu, maka yang terjadi adalah ilmu itu tidak bermanfaat untuk mencapai ghayatul akhirah, enggak sampai kepada tujuan akhirat itu enggak sampai. Sehingga yang kita akan hadapi adalah orang-orang seperti ini yang kelak di akhir zaman. Allah sebutkan banyak di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu ayat, satu surat khusus tentang kemunafikan itu yang pernah kita bahas. Di masjid ini sudah kita bahas. Kita ulang sedikit. Allah sebut dalam Al-Quran suratnya surat munafik. Bukan berarti orang munafik itu tidak pintar, cerdas. Saking cerdasnya mereka bisa bangun masjid hanya untuk menghancurkan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu masa Nabi. Di masa Nabi orang-orang ini ada. Di masa Nabi orang-orang ini ada sampai nanti mereka, sampai kiamat mereka tetap ada. Hanya saja beda generasi. Di masa Nabi begitu cobaan bagi Nabi di Madinah. Berat sekali. Karena Nabi harus berhadapan dengan orang seperti itu. Yang di depan berbeda, di belakang berbeda. Tapi dengan keilmuan mereka gunakan untuk menghancurkan. Tujuan mereka untuk mendapatkan dunia dan jabatan. Itu tujuan mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Ubaidah bin Salul? Tujuannya cuma satu. Bagaimana mendapatkan jabatan menggantikan Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Salul itu tidak pernah senang. Karena dia masuk Islam terpaksa. Semua orang sudah masuk Islam. Dia yang belum. Sehingga bagaimana? Kalau tidak masuk Islam, bagaimana cara dia menghancurkan? Strategi untuk menghancurkan Islam adalah satu, harus masuk Islam dulu, setelah itu obrak-abrik di dalam Islam itu. Keadaan itu yang kita alami saat ini. Banyak orang yang masuk ke dalam Islam itu, mohon maaf, bukan karena Islam KTP saja. Makanya ladang dakwah bagi para da'i sekarang itu berat sekali. Kenapa? Karena yang akan mereka hadapi adalah teman mereka sendiri. Nah, disinilah kemudian kata Imam Nawawi, ada orang-orang yang mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran, yuridu aghradat dunia, tujuannya mengharapkan dunia, bukan yang lain, Bapak. Dan itu yang kemudian kata Nabi sebutkan dalam riwayat hadisnya, itu yang paling ditakuti Nabi, bukan yang lain, tapi itu dia, ulama su, kata Nabi. Maka malam hari ini, pembukaan sudah kita sampaikan. Malam hari ini kita sampai pada alamat, tanda-tanda, karakter-karakter orang-orang yang disebut dengan ulama su. Kita ambil contoh, manusia terbagi pada 3 golongan. Golongan ketiga ini termasuk ulama su atau ulama tercela. Imam Al-Ghazali mengatakan ulama tercela. Ulama yang lain mengatakan ulama yang buruk perangainya. Ada yang paling ekstrim, dia kata, mohon maaf ya, ulama yang busuk, kata dia. Tapi busuk akhlaknya gitu. Akhir-akhir ini kita menjawab Bapak Ibu, kita jawab sekarang. Akhir-akhir ini Bapak Ibu melihat bagaimana karakter-karakter para da'i dan duat saat ini. Dengan bangga mereka saling bentur-membenturkan. Disinilah yang kita maksud pintar, kalau kita pintar. Kalau kita sebagai jamaah mengerti, cerdas, disinilah Pak tujuannya untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang betul-betul menjalankan nilai akhlak yang dikatakan oleh Hashim Al-Ash'ari, Mbah Hashim Al-Ash'ari itu, ta'adab qabla an tata'allam, beradab sebelum engkau belajar. Baik. Maka kata ciri-ciri ulama yang dalam kitab Al-Asnaful Maghrurin, Imam Al-Ghazali menuliskan Asnaful Maghrurin itu banyak tingkatannya. Ada orang-orang yang tertipu di dalam solat, dalam ibadah solat. Ada orang-orang yang tertipu dalam menuntut ilmu. Itu para ulama-ulama maksud tadi. Ada juga orang-orang yang kemudian alim tapi tertipu dengan kealimannya gitu. Ada orang-orang yang alim tertipu dengan kealimannya. Yang kita bahas dalam kitab Asnaful Maghrurin itu ada 3 paling tidak. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Asnaful Maghrurin itu, ada ulama yang mempunyai ilmu tapi enggan mengamalkan ilmunya. Ini ada Pak. Kalau ini Bapak Ibu yang bisa menilai. Karena kita lakukan survei sekalipun, ini agak sulit. Untuk melakukan survei ini sulit. Tapi mohon maaf, banyak orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya.
Ilmu itu untuk membentuk karakter, akhlak dan adab. Ilmu itu untuk membentuk karakter, adab, akhlak, etika. Tapi ada orang, ilmu itu bukan dia gunakan untuk itu. Ada. Sehingga tidak dapat itu, Pak. Makanya mohon maaf, orang berilmu tapi tak beriman. Ada. Orang berilmu tapi tak berakhlak. Ada. Ada orang tidak berilmu, tidak berakhlak, dan tidak beriman. Itu lebih parah lagi itu. Yang baik yang mana? Dia berilmu, dia beriman, dia berakhlak. Karena kalimat ihsan itu untuk orang yang beriman dan berakhlak ihsan, Pak. Kalau iman saja, banyak yang beriman. Contoh dalam Al-Quran disebutkan, dalam kitab Tibyan itu disebutkan. Ada orang mukmin baca Quran. Seperti buah utrujah. Harum di luar, manis di dalam. Tapi ada orang mukmin beriman dia, tapi dia tak pernah baca Quran. Di luarnya biasa saja, tak ada baunya. Di dalamnya manis. Matalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Quran. Ada enggak orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tapi tak pernah baca Quran? Ada. Kesibukan membuat mereka lalai dengan baca Quran. Sehingga mohon maaf kata Al-Quran, aku tak bisa memberikan syafaatnya. Jadi Al-Quran tidak bisa memberikan syafaatnya kepada siapa yang tak pernah baca Quran. Bahkan Nabi sebutkan di dalam hadis Nabi itu, kata Nabi, syafaat itu diberikan kepada orang yang pernah membaca Al-Quran. Yang lidahnya ini dibacakan. Tapi kalau lidahnya tidak pernah dibasahi untuk membaca Al-Quran, boro-boro Bapak Ibu, hari ini saya menyaksikan sendiri. Mahasiswa itu tidak hafal Qul huwallahu ahad. Mahasiswa tidak hafal Qul huwallahu ahad. Tidak usah Qul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar, dia tak hafal. Dan saya menyaksikan itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu. Bayangkan 20 tahun yang akan datang. Ada yang kenal dengan Al-Quran? Generasi, Pak. Pertanyaannya adalah, di salah satu instansi yang labelnya Islam, tapi memiliki generasi-generasi yang mohon maaf, meskipun tidak semua, sedikit. Tapi paling tidak itu menjadi sebuah cambukan. Mahasiswa tidak mengerti, bahkan tak hafal surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar, cuma 3 ayat. Tidak hafal. Bahkan yang paling populer Qul huwallahu ahad, tidak juga hafal. Pertanyaannya adalah, di mana peran kita sebagai seorang yang mengerti agama? Berat, Pak, berat. Bahkan survei yang kami katakan kemarin itu, ada satu survei yang mengatakan, dan itu hasil survei, dari sekian banyak orang yang beriman, orang yang Islam di Indonesia, itu yang sholatnya berjamaah, yang sholatnya di masjid 5 waktu berjamaah, tak lebih kurang dari 2%. Cuma 2% dari seluruh jumlah umat muslim yang ada di Indonesia. Jumlah umat muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran di Indonesia dalam survei beliau, itu tak lebih daripada 5%. Pertanyaannya, yang 5% itu yang bisa baca Quran, sisanya kemana? Bayangkan Bapak Ibu. Andai kata orang-orang seperti, mohon maaf, yang seperti ini yang tidak mengerti, mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pimpinan. Mereka akan mengikuti apa yang disampaikan oleh guru mereka. Nah, ini kasus yang kemarin kita ketemu, yang kita dapatkan. Viral kan? Seorang laki-laki menelpon Tuhan. Itu kan viral sekali Bapak Ibu. Di situ pertanyaannya, sekian banyak instansi kemudian berkomentar. Muhammadiyah, Perti dan lain sebagainya, Nahdlatul Ulama, semua komentar. Pertanyaannya adalah, bagaimana ribuan orang bisa mengikuti beliau? Ribuan orang. Hanya karena telepon Tuhan dan sudah mengatakan dapat itu, Pak. Sekarang yang salah mereka atau kita? Mereka atau dai? Di sini Bapak Ibu, peran kita harus tahu tuh di situ. Jadi sinilah kita kemudian berdakwah itu bukan peran ustadz. Bapak Ibu berdakwah, suruh anak Bapak Ibu sholat, itu dakwah. Tidak mungkin ustadz semua, Pak. Jumlah dai itu banyak memang, tapi tidak sebanyak jumlah Bapak Ibu. Maka dakwah itu diberatkan kepada siapa? Semua umat muslim wajib berdakwah. Yang paling rendah adalah dakwah kepada keluarga sendiri, anak dan lain sebagainya.
Ada orang-orang yang berilmu kata Imam Al-Ghazali tapi tak mau mengamalkan ilmunya. Atau sebaliknya. Kata Ustaz Adi Hidayat itu begitu. Sebaliknya. Ada ulama seperti air pump. Kalau tidak dibayar, tidak keluar dia, Pak. Ada. Dia dalihnya apa dalihnya? Dalihnya satu. Aku belajar mati-matian. Aku belajar mati-matian. Masa ketika aku mengajar, tak dapat apa-apa. Jadi di situ kita bisa ukur. Mereka belajar karena Allah atau bukan. Di situ kita bisa ukur. Dan itu karakter itu disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, ada 3 macam karakter ulama itu. Ada orang yang kemudian kata beliau seperti air hujan, netes terus ilmunya. Tinggal tampung saja, Pak. Kita tinggal nampung ilmu saja. Itu bagus. Tapi ada ulama yang seperti air pump. Kalau tidak dibayar tidak akan keluar air itu. Nah, itu maksudnya apa? Ada ulama, ada orang-orang yang alim, ilmunya tidak akan keluar sebelum dibayar. Mereka mempunyai ilmu syariat dan logika tapi tidak menghiraukan anggota badannya gitu. Mereka punya akal, mereka punya ilmu tapi mereka tak menghiraukan akhlaknya. Mereka tak menghiraukan hatinya. Banyak orang pintar yang menyesatkan. Banyak orang pintar yang menyesatkan. Di Indonesia ini pokoknya banyak kejadian yang nyata itu. Seorang profesor bisa percaya dengan dukun. Seorang doktor bisa percaya dengan sesuatu yang tidak masuk di akal. Tapi pada satu sisi dia menggunakan akal, tapi pada satu sisi dia tak percaya pada yang tidak masuk akal. Lucu Bapak Ibu. Satu sisi dia menggunakan akal, tapi satu sisi dia percaya pada sesuatu yang tidak masuk akal. Kontradiktif dengan apa yang dia miliki. Teman-teman liberal itu, orang-orang liberal itu mereka alim, pintar, cerdas, Pak. Kalau tidak cerdas, tidak mungkin begitu. Tapi ada tujuannya, ada PT, duit. Karena kalau tidak ada duit, nggak mau gerak mereka, Pak. Ada tujuan, ada. Apa tujuan mereka? Tujuan para orang-orang liberal itu merusak pola pikir umat muslim yang sudah sebaik-baiknya muslim. Kenapa? Orang Yahudi, Nasrani tidak pengen lihat kita Islam baik itu, tidak pengen. Tidak bisa menghancurkan umat Islam itu, caranya adalah masuk ke dalam Islam itu, hancurkan Islam di dalam itu. Apa yang diinginkan oleh umat Islam itu, gapai keinginan mereka, buat mereka cinta pada dunia, agar mereka jauh daripada nilai-nilai agama. Itu proyek, Pak, proyek. Kami pernah, Pak, menjadi bagian daripada pelaku itu, Pak. Itulah jariah sok saya. Tapi alhamdulillah tobatlah, Pak. Dan itu baru dananya besar. Sampai dana itu 8 miliar hanya digelontorkan untuk radikalisme. Tapi bumbunya bukan masalah radikalisme. Teman-teman, orang-orang yang liberal yang ingin merusak pola pikir umat Islam dan ingin memecah belah Islam. Karena dalam angket itu, Pak, begitulah modelnya. Insyaallah kapan-kapan kita lihatkan bukunya. Mudah-mudahan pekan yang akan datang kita bisa lihatkan buku itu. Ada bukunya itu. Judul bukunya baik. Judul bukunya baik, tapi isinya kurang, Pak. Dan itu dijadikan landasan. Apa landasan? Dijadikan sebagai data yang ketika mereka sampaikan dalam salah satu berita, ketika mereka mengadakan diskusi terbuka. Apa kata mereka? Di Indonesia ini 75% terindikasi radikalisme. Maksudnya apa? Orang-orang Islam yang radikal. Siapa yang radikal itu, Pak? Bapak-bapak ibu ini yang sholat 5 waktu di masjid, yang baca Quran, yang menganggap salah itu salah, yang menganggap nikah beda agama itu, kalau nikah beda agama salah apa tak salah? Nah kalau kita bilang salah, kita yang disalahkan itu. Maksudnya apa? Nikah beda agama itu memang salah, memang tak boleh dalam Islam. Tapi kemudian kita dianggap salah ketika mengatakan demikian. Nah, itu yang mantap Bapak Ibu. Jadi kita ini dibuat pola pikir kita dan itu orang-orang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya satu Bapak Ibu, dunia. Kami pernah satu diskusi dengan salah seorang anggota mereka itu. Kami kalau tidak ada duit nggak bisa gerak, Wan. Kami butuh duit, gitu deh. Jawaban itu yang sampai saat ini tertanam dalam diri saya, Pak. Kenapa? Disitulah kemudian otak saya berpikir, oh ternyata tujuan mereka belajar untuk mendapatkan itu. Seorang profesor saat ini salah seorang profesor sekarang menjabat salah satu posisi di negara itu. Beliau pernah sampaikan betapa liciknya Amerika itu ketika menggelontorkan beasiswa, ternyata dananya diambil dari Indonesia. Hanya tujuannya apa? Untuk menghancurkan Indonesia. Apa yang mereka buka? Studi Islam.
Coba bayangkan Pak. Dana dari mana? Dari sini Pak. Dari sekian banyak dana yang dia berikan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia sebagai beasiswa. Ternyata hanya bagian kecil saja dari yang mereka dapatkan. Sisanya kemana? Ke mereka semua. Itu pernyataan dari seorang profesor. Yang sampai saat ini beliau masih hidup. Dan kebetulan itu guru saya waktu itu. Artinya Bapak Ibu, saat ini kita butuh orang-orang yang mau berpikir untuk melihat kembali, buka mata kita Pak. Lihat keadaan dunia kita saat ini. Betapa banyaknya para dai, tapi semakin banyak juga manusia-manusia yang tidak berakhlak. Pertanyaannya kenapa? Memang kita tak bisa merubah orang itu, tak mungkin. Seutuhnya, ada orang yang mau, ada yang tidak. Kita tidak bisa paksakan mereka untuk mengikuti. Pertanyaannya sekian banyak para dai, mengapa tak bisa berubah? Mengapa paling tidak sedikit demi sedikit, itu yang perlu kita survei. Sekian banyak para dai, mengapa tidak bisa merubah sedikit demi sedikit? Dan ini kemudian menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ulama yang tak bisa, yang tidak menjaga hati. Ulama yang tidak menjaga, ada kasus 2020 kalau tak salah. Itu seorang dai. Dan itu kemudian diviralkan itu. Menunjukkan, menampakkan. Jadi dia seorang ustadz, mohon maaf itu. Tapi kita ini di belakang layar Bapak Ibu. Jadi dai ini kemudian dia sering ceramah di mana-mana, tapi kemudian dia buat postingan yang tak senonoh. Di sini pertanyaan saya adalah, dan dia punya banyak jamaah. Pertanyaan kita adalah, kemana akhlaknya gitu? Dan kita yang mengerti itu, yang melihat itu, jamaah yang melihat itu, kira-kira menjadi rusak atau menjadi apa gitu. Ketika kita mengatakan jangan bermain judi online gitu. Tapi apa jawaban para jamaah tadi? Saya pernah lihat seorang ustadz main judi online gitu. Kita mau ngomong apa Pak? Kita mau ngomong apa? Mereka punya background. Bahkan background yang mereka pegang itu seorang dai, seorang ustadz, seorang alim yang pintar, yang cerdas. Kira-kira omongan kita berlaku atau tak berlaku? Sulit Pak, sulit. Apalagi kalau orang yang melakukan itu di atas kita. Wah, itu sulit sekali. Sehingga kebenaran bagi mereka apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Kebenaran bagi mereka apa yang dilakukan oleh yang menjadi bagian daripada mereka. Di sini kita susah Bapak Ibu. Maka seorang alim harus bisa menjaga hatinya. Kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari, yang membuat orang itu celaka, seorang alim itu celaka, itu adalah hati dia sendiri. Kalau dia tak bisa menjaga hatinya, oh itu berat sekali Bapak Ibu. Maka terjerumuslah insalaka. Insalaka itu tergelincir. Seorang ulama kalau tidak bisa, seorang alim kalau tidak bisa menjaga hatinya, maka dia akan tergelincir. Tergelincir. Apa maksud tergelincir itu? Bisa jadi dia tertipu oleh dunianya. Yang menghancurkan laki-laki itu selain daripada tahta, apa Bapak Ibu? Wanita. Sekarang yang paling banyak yang menghancurkan laki-laki harta atau wanita? Wanita. Makanya perselingkuhan itu banyak. Banyak. Saking takutnya dengan istrinya, diam-diam dia selingkuh. Dan jangan salah. Jangan salah. Dan itu menjadi sebuah hal yang biasa saat ini. Menjadi hal yang biasa saat ini. Baik, hati penting. Seorang alim wajib menjaga hatinya, wajib. Itu penting. Nah, nanti kelak di akhir zaman ada ulama-ulama, orang-orang alim yang tidak menjaga hatinya. Karena apa? Karena mereka sudah tertipu oleh dunia. Mereka sudah berilmu, bersedia mengamalkannya, meninggalkan maksiat zahir, akan tetapi tertipu dengan penyakit hati. Riya, sombong, sum'ah, dengki, hasad, ingin dipuji. Nah, itu bagian daripada semua. Bayangkan Bapak Ibu, semua perbuatan itu disebut dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil itu kita lakukan, habis semua amal Pak. Pertanyaannya adalah 70 tahun atau 60 tahun seorang da'i tadi berdakwah, bagus atau tak bagus? Bagus. Satu kali kemudian dia berbuat riya, sombong, dengki, hasad masuk dalam diri dia, kira-kira habis apa tadi? Habis amal semua Pak. Apalagi Bapak Ibu, yang paling berat bagi seseorang itu, seorang da'i itu adalah ketenaran. Berat Bapak Ibu, berat. Berat sekali. Ada orang-orang kemudian sudah tenar, tapi dengan ketenarannya kemudian dia manfaatkan untuk sesuatu yang tak baik. Yang kita lihat sekarang adalah apa? Mohon maaf Bapak Ibu. Tidak hanya artis saja yang pamer kekayaan saat ini.
Itulah Bapak Ibu yang jawab. Saya tak berani jawab pun. Tapi begitulah keadaan kita Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya para artis saja yang suka sakit hati dan sikut menyikut antara satu dan yang lain. Para dai juga saling sikut menyikut antara satu dan yang lain. Sedih kita tuh di situ. Maka penyakit hati itu karena apa? Dengki, Pak. Dengki melihat orang yang mohon maaf, dengki melihat orang ketika ada orang mohon maaf dengan keilmuan tenar dia. Ada orang-orang yang di bawah itu karena tidak tenar, dia tak suka dengan orang yang tenar tadi. Apa yang dia katakan? Ya terserah. Pokoknya di mata dia buruk. Itu saja. Padahal dia belum tentu keburukan seseorang itu. Sehingga yang terjadi adalah karena dengki tadi, di mata orang ini semua akan jadi buruk. Karena kedengkian. Tidak hanya kita saja. Dan penyakit dengki ini itu bukan hanya pada kita saja. Kepada semua umat manusia, terkhusus para alim. Bagi orang-orang yang berilmu, yang paling berat bagi mereka adalah mempertahankan keilmuan mereka dengan hati mereka. Itu yang paling berat. Tidak dengki, tidak kena penyakit hati, tidak sombong. Banyak orang berilmu yang sombong itu banyak. Mohon maaf kita banyak sekali. Dan banyak para orang-orang yang berilmu itu tidak mau duduk dengan orang rendahan itu banyak. Dan saya mendapatkan itu Bapak Ibu. Apa kata kawan saya? Dianggap biasa, dianggap rendahan. Tapi ketika mohon maaf, ketika mereka duduk dengan setara, wah mereka baik. Tapi coba ketika mereka duduk di bawah dengan mereka, dan itu disampaikan oleh kawan saya. Artinya adalah Bapak Ibu, ini karakter yang bisa kita lihat gitu. Karakter yang bisa kita lihat saat ini. Tolak ukurnya apa? Ketika mereka berbaur dengan masyarakat. Bagaimana orang-orang berilmu minta dihargai, minta dihormati. Kalau ada orang berilmu, alim dia, minta dihargai, minta dihormati, berarti dia alim tanpa akhlak. Dia alim tanpa iman. Atau mungkin dia alim, dia beriman tapi dia tak berakhlak. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau ada seorang alim yang minta dihormati, minta dihargai, pokoknya minta saja. Dan minta segala hal, minta dikhususkan tempatnya. Oh ini alim duduk paling depan. Apalagi di masjid disediakan tempat dan lain sebagainya. Kalau seorang alim itu minta, maka bisa kita pastikan orang itu tidak berakhlak. Kenapa? Orang alim tidak butuh. Orang alim yang berakhlak, beriman tidak butuh penghormatan. Seorang alim pada abad ke-17, seorang alim pada abad ke-17 memakai jubah yang sangat rapi sekali. Suatu ketika didekati oleh seekor, mohon maaf, anjing. Didekati. Kemudian dia angkat. Diangkat oleh dia langsung. Pakaian tadi. Dia takut pakaian ini kotor dan kena. Mohon maaf. Apa kata anjing tadi? Kemudian anjing itu diberikan mukjizat oleh Allah. Kemudian untuk berkata, kau kira dirimu lebih mulia daripada diriku? Begitu kan Pak? Seekor anjing yang mengatakan demikian. Terhina atau tak terhina? Begitulah Bapak Ibu. Kalau seorang alim yang minta untuk dihormati, maka pada hakikatnya mereka bukan orang yang pantas untuk dihormati. Baik. Yang ketiga, ulama yang terlalu ketat memegang fikih tapi tidak bertasawuf. Nah, ini juga ada Bapak Ibu. Ini saya sampaikan Bapak Ibu kasus nyata. Jadi Bapak Ibu kalau seorang ulama itu yang kuat di fikihnya juga harus berhati-hati. Karena dalam dunia fikih itu juga banyak yang tergelincir itu banyak. Dulu waktu kami sekolah itu ada seorang pakar di bidang fikih juga. Kebetulan beliau menjadi DPS, Dewan Pengawas Syariah, tapi saya tak sebutkan namanya. Saya masih hafal sekali sampai saat ini nama beliau. Suatu ketika kami tanya sama beliau, mengapa Bapak mencampurkan akad dalam perbankan syariah? Jawaban beliau sederhana. Nanti kalau seandainya bank itu bangkrut, saya tak dapat duit gitu ya. Itu pernyataan langsung itu Pak, pernyataan langsung. Dan kami sadar itu. Dan itu saya duduk paling depan, saya masih ingat betul. Apa kata beliau? Dan ini yang disebut dengan helah Bapak Ibu, helah. Jalan-jalan mencari jalan agar bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Itu namanya helah. Itu yang tak boleh. Di helah itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan ketika sesuatu itu lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya. Tapi ini sebenarnya tidak ada mudarat dan maslahatnya, kemudian dia ambil cara helah itu cara yang tidak baik diambilnya. Artinya apa? Dia ingin mendapatkan keuntungan dari situ, dia gunakan cara yang lain agar bisa mendapatkan keuntungan. Itu yang tak baik. Helah namanya Pak. Menghelah itu tak boleh. Kecuali menghelah untuk menggunakan. Kita gunakan satu strategi
agar perbankan itu bisa bertahan, kita tidak bisa menggunakan mudharabah terus-menerus. Tapi kita harus juga gunakan, misalkan kita gunakan murabaha dan lain sebagainya. Dan kita tidak campurkan. Tapi kalau kita butuh untuk mencampurkan karena ingin menjaga stabilitas, itu tak ada masalah, Pak. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, itu tidak boleh. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul, karena memang banyak yang terjadi. Ada fatwa-fatwa yang diminta, mohon maaf, ada fatwa-fatwa yang diminta oleh beberapa untuk menghalalkan produk tersebut. Nah, itu yang susah Bapak Ibu. Kasus itu banyak. Tapi kan tidak mungkin dibuka di hadapan khalayak ramai. Kenapa kalau dibuka di hadapan khalayak? Akan ketahuan belangnya. Nah, maka hati-hati. Seorang yang ahli fikih, dia juga harus bertasawuf. Artinya dia juga harus mengerti. Karena apa? Tasawuf itu tujuannya untuk membersihkan hati agar dia takut, Pak. Karena orang, mohon maaf Bapak Ibu sekarang mengerti fikih. Suatu ketika Bapak Ibu sholat. Ketika sedang sholat, kemudian Bapak Ibu merasa tidak nyaman menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i dalam sholat itu. Tiba-tiba Bapak Ibu katakan, udahlah pakai aja mazhab yang lain gitu. Boleh atau tak boleh? Mencampur aduk itu yang disebut dengan talfik itu. Mencampur adukkan mazhab dalam satu gerakan itu. Itu yang tidak dibolehkan, yang itu oleh para ulama mengatakan yang diharamkan seperti itu. Ketika ada kesenangan yang dia dapat, mencampur adukkan itu yang kemudian yang tidak diperbolehkan. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, itu banyak terjadi bagi orang ahli fikih gitu. Kenapa? Karena dia merasa mengerti. Karena dia tahu, karena dia merasa dia mengerti semua. Sehingga itu yang kemudian ketidakjujuran bagi seorang ahli fikih. Ketidakjujuran. Mohon maaf Bapak Ibu. Ada seorang ahli fikih mengatakan, hukum jual beli online, misal saja jual beli online. Dia karena dia tak suka dengan jual beli online, dia kata jual beli online itu haram. Ini misal saja. Seorang ahli fikih mengatakan jual beli online itu haram. Kemudian dia tidak katakan yang lain. Pada hakikatnya Bapak Ibu, hukum muamalah itu, hukum asalnya kan diperbolehkan. Tapi kemudian ada yang mengatakan hukum jual beli online itu haram. Tapi dia tidak menyampaikan pandangan-pandangan yang lain. Agar apa? Agar orang tidak mau mengikuti. Paham sampai di sini? Tujuannya Bapak Ibu. Dia sampaikan hukum jual beli online itu haram, misal saja haram. Tapi dia tak sampaikan pandangan-pandangan ulama yang lain. Itu tandanya dia sedang tidak ingin orang-orang mengikuti pandangan-pandangan yang lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Makanya butuh Bapak Ibu seorang ahli fikih juga harus bertasawuf. Kenapa demikian? Karena itu yang akan mengerem hati mereka Bapak Ibu. Yang akan membuat hati mereka itu terjaga tuh di situ. Yang keempat, ulama yang menasehati untuk berlaku zuhud tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ada ulama-ulama yang kemudian mengatakan tapi dia tak menjalankan. Kalian sedekahlah, kalian sedekah. Tapi dia sendiri tak mau sedekah. Ini kan sederhana Bapak Ibu. Para jamaah, kalian tidak boleh mencaci dan mencela. Apalagi mencela para ustadz. Tapi dia sendiri ikut mencela. Jamaah, jangan kalian merusak. Tapi dia merusak. Yang kayak gini Bapak Ibu. Jangan kalian terpecah belah, tapi dia juga melakukan perpecahan. Yang seperti ini kadang-kadang kita bingung. Lah, kemarin dia bilang jangan mencela, jangan mencaci, jangan memaki, jangan memecah belah umat. Tapi pada hakikatnya dia juga ikut melakukan demikian. Pertanyaannya adalah ini yang kita ikuti yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Tidak usah diikuti ustadznya Pak. Tak usah diikuti. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita mengikuti orang-orang seperti itu, idzan antum mithlum, Bapak Ibu tak jauh beda dengan mereka. Pertanyaannya adalah, ada orang seperti itu tapi jamaahnya juga banyak, yang ikut juga banyak. Apa karena tidak tahu? Bukan. Itu yang kita nggak tahu. Kenapa? Pertanyaan, kenapa mereka masih sudah tahu karakternya seperti itu, tapi mereka juga tetap ingin mengikuti. Nah, itu yang kemudian kita membingungkan Pak. Sulit bagi kita. Kalau ada orang yang melakukan demikian, Allah cakap jangan duduk dengan mereka. Tapi kenapa kalau kita duduk dengan mereka, alasannya apa kata Allah? Idzan antum mithlum, nanti lama-lama kau bakal seperti itu. Ada ulama-ulama yang pandai berbicara tapi tak mau menjalankan. Kalau kita duduk bersama mereka, kita juga bagian daripada mereka. Itu yang kemudian oleh Allah katakan tinggalkan, kata Nabi kalau ketemu dengan orang munafik, orang munafik yang tingkat kemunafikannya sama kayak Khawarij begitu, kata Nabi kalau sanggup ente bunuh, kalau tak sanggup tinggalkan.
Hudzaifah ibn Yaman dinasihati oleh Nabi, bergabung bersama mereka tak ada masalah asal mampu. Kalau tak sanggup menasihati mereka, tinggalkan mereka, kata Nabi. Nabi peringatkan kepada Hudzaifah ibn Yaman. Nah, itu pandangan dari kitab Asnaful Maghrurin terhadap ulama-ulama yang tercela. Imam Al-Ghazali yang tulis. Karena kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang menuntut ilmu tapi betul bukan karena Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali pernah menuliskan buku judulnya Munqiz Minad Dolal, selamat daripada kesesatan. InsyaAllah kalau ada waktu nanti kita coba baca buku itu, Pak. Apa yang dimaksud oleh beliau Munqiz Minad Dolal, selamat daripada kesesatan itu? Itu Imam Al-Ghazali itu memang banyak menulis buku. Bahkan buku-buku yang ditulis oleh beliau itu memang menggugah. Ada satu kitab bukan karangan Imam Al-Ghazali yang pernah dibaca di masjid ini. Bayangkan masjid ini sudah membaca kitab itu. Judul kitabnya Mau'izatul Mu'minin, yang sudah dibaca oleh Syekh Maulana, bahkan mungkin sampai khatam. Bayangkan dalam buku Mau'izatul Mu'minin begitu kuatnya nasihat yang diberikan kepada orang-orang beriman terhadap perilaku seorang mukmin terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan syariat agama. Dan itu sudah dijelaskan, sudah diperingatkan. Kata Imam Al-Ghazali begitu caranya, memberikan peringatan kepada orang-orang yang beriman tak cukup sekali, berkali-kali. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana dalam pandangan Imam Al-Ghazali tentang ulama su? Nabi berkata dalam hadisnya itu yang paling ditakuti oleh Nabi kelak di akhir zaman adalah ulama su. Bagaimana kok bisa begitu? Kata Nabi dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab naik ke atas mimbar kemudian dia kata, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Kata dia. Kelak yang paling ditakuti oleh umat dia, yang paling ditakuti oleh Nabi adalah yang aku takutkan dari umat yang akan datang, kata Umar bin Khattab, itu manusia-manusia cerdas alimul lisan. Munafiqun alimul lisan. Dia munafik tapi alimul lisan. Lisannya cerdas, otaknya pintar. Tapi cuman di lisan, bukan di hati. Nah, itulah yang kemudian kita pernah sampaikan. Ada orang-orang yang bergelar profesor. Bapak Ibu kalau saya ngomong, dibandingkan dengan profesor ngomong, saya yakin Bapak Ibu lebih ngikutin profesor daripada saya. Karena saya juga belum profesor gitu. Kami pernah, bukan dibilang debat juga tidak, berdiskusilah dengan bahasa lembutnya. Dengan kepada seorang doktor yang lulusan dari Amerika. Lulusan Belanda. Itu kami sedang diskusi tentang Syiah. Beliau cuma mengatakan di akhir kalimat beliau setelah kami diskusi, beliau cuma katakan satu pernyataan. Udawan, kau baru mau S2, aku sudah doktor. Kata dia. Berat enggak begitu Bapak Ibu? Kita mau ngomong apa? Artinya adalah yang paling didengar kira-kira omongan mereka yang doktor atau omongan kita yang belum S2 sama sekali. Yang paling didengar mesti yang doktor, sekalipun yang liberal. Bayangkan Bapak Ibu cara mereka berbicara. Ini saya sampaikan karakter orang-orang liberal, orang alim tapi buruk perangainya Bapak Ibu. Cara mereka merusak kita. Bagaimana caranya? Apa yang mereka sampaikan? Sejarah di dalam Al-Quran itu bukan masalah betul atau salahnya. Tapi bagaimana cara kita memetik ibrah daripada sejarah itu. Betul apa salah kalimat ini Bapak Ibu? Betul apa salah? Assalamualaikum. Betul apa salah? Salah apa betul? Salah. Tapi bayangkan Bapak Ibu, kalau bahasa ini disandarkan kepada para mahasiswa. Hampir setengah daripada manusia, hampir semua mahasiswa akan mengatakan kalimat itu betul. Bukan masalah betul atau salahnya sejarah atau cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana kita memetik ibrahnya. Kalau kalimat ini kita betulkan Bapak Ibu, kita terjerumus dalam kekufuran. Karena apa? Karena bahasa di dalam Al-Quran, cerita di dalam Al-Quran itu murni kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Cara mereka merusak kita dengan bahasa. Itu merusak kita begitu Bapak Ibu. Coba bayangkan, alim apa tak alim? Alim gelarnya apa? Doktor. Ketika mereka berbicara tentang milkul yamin, hampir mereka menghalalkan, hampir. Maka saya katakan hampir mereka menghalalkan zina. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Kecerdasan yang tidak dibarengi dengan keimanan dan akhlak merusak. Orang tak akan berpikir tentang akhlak. Mau dia ustadz ke atau tidak ustadz ke, yang penting jabatan untuk saya. Alim dia alim. Tapi karena dia sudah cinta terhadap dunia, mohon maaf itu. Jangankan jabatan apapun, jabatan ketua masjid pun bisa digeser itu. Karena pecinta dunia.
Kalau dunia sudah dia cinta, itu sulit Pak, sulit. Kalau seorang ulama sudah cinta terhadap dunia, sulit. Seorang ulama doktor dari Malaysia pernah dikatakan begini, ketika dia datang, dia baru pulang, dia sampai ke Malaysia, ini dokter ini terkenal juga. Kemudian diberikan rumah dan mobil. Apa jawaban dia? Sederhana jawabannya Bapak. Kalau Anda kasih saya rumah dan mobil, saya tidak akan bisa menyalahkan apa yang Anda katakan. Ditolak Pak. Yang seperti itu. Karena apa? Dia tak sanggup, saya tak sanggup. Dia belum sanggup cinta dunia. Kenapa? Dia belum kuat, imannya belum kuat. Dia katakan begitu. Saya belum kuat iman dan saya belum kuat untuk menerima segala pemberian. Coba bayangkan ketika dia menerima pemberian tersebut. Kalau salah, sulit untuk menyalahkan Pak. Kalau orang sudah cinta dunia, susah. Sulit Pak, kalau sudah cinta dunia. Makanya mohon maaf itu pernyataannya. Mahfud MD itu bagus juga pernyataan itu. Malaikat pun masuk dalam struktur pun bisa jadi iblis atau setan itu. Itu tadilah. Jadi karena susah juga. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu. Di zaman, kalau kita cerita sekarang, zaman dulu sudah banyak terjadi. Saya sudah pernah ceritakan di masjid ini juga. Seorang alim pernah membocorkan tempat perkumpulan para ulama-ulama di Jakarta, sehingga para ulama-ulama itu kemudian dihabisi. Karena perkumpulan mereka untuk, kalau tak salah waktu itu entah piagam Madinah, entah mempertahankan kemerdekaan, saya nggak tahu, lupa saya. Kalau tak salah dalam buku itu, kalau tidak salah kemerdekaan Republik Indonesia. Para ulama berkumpul di Jakarta. Ada seorang ulama mendapatkan golden dari Belanda, golden itu emas dari Belanda. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia sebutkan perkumpulan itu di situ. Akhirnya apa? Para ulama itu dibombardir Pak, dihabisi Pak. Itu ceritanya masuk dalam kitab tersebut. Seorang orientalis bernama Karel Stenbrink. Saya sebutkan namanya Bapak Ibu biar tahu. Suatu ketika mungkin Bapak Ibu ketemu, tapi udah mati orangnya. Jadi nggak ketemu lagi insyaallah. Syekh Hashim Al-Ash'ari memperingatkan keras dalam bukunya itu Pak, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh Hashim Al-Ash'ari, orang itu disebut dengan munafik. Bayangkan, kata Syekh Hashim Al-Ash'ari, yang paling berbahaya di akhir zaman itu cuma munafik. Berbahaya. Munafik itu di mana? Di sekitar kita nih. Kalau yang dalam ini seolah aman. Amin. Aman atau amin Pak? Amin. Insya Allah kita selamat. Amin ya Allah. Tapi kita tak tahu hati orang. Munafik itu sulit. Di depannya tak nampak, apalagi di belakang. Karena apa? Karena mereka pandai menjaga mukanya Pak. Pandai menjaga muka. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu panjang tentang pembahasan ulama su. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ulama yang tercela, ulama yang busuk itu, ulama yang buruk itu, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau ringkasan Ihya Ulumuddin itu, yang pertama, seorang yang menuntut ilmu untuk bekal akhirat, di mana ia hanya ingin mengharap ridha Allah dan termasuk kelompok yang beruntung, tetapi ketika mereka terjerumus, tergelincir dalam urusan dunia, mereka meninggalkan ridhonya Allah, tapi mereka harapkan dunia. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi memang berat menjadi seorang alim itu. Apalagi di masjid sebelah 2 juta, di sini 100.000, pilih mana Pak? Itu yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi sudah dipilah-pilah gitu. Jadi ini ya Allah ya Rabbi, di salah satu daerah lah, saya tak sebutkan gitu. Itu memang dipilahnya. Jadi sudah dipetakan gitu. Nah, jadi kalau di sono sekian, di sono sekian gitu. Ya Rabb. Mereka tidak pernah datang ke daerah-daerah Bapak Ibu. Datanglah ke Tembilahan itu. Seorang ulama yang paling dihormati dan disegani itu, setiap pekan itu jamaahnya, sepekan cuma sekali. 2 kali, 1 perempuan, 1 laki-laki. Itu jamaahnya 5.000 sekali datang. Tidak ada namanya kamera-kamera begini Bapak Ibu. Tak ada. Yang datang 5.000. 5.000 orang dari seluruh penjuru. Bayangkan. Kalau kita bilang cinta dunia, itu cinta dunia. Dia yang menyediakan makan untuk jamaahnya. Kalau kita datang Bapak Ibu, itu enaknya apa? Itu udang gala yang disediakan Bapak Ibu. Yang datang itu ribuan, yang disediakan apa? Udang gala. Tidak hanya, tak mungkin udang gala sampai ribuan, betul, mesti bercampur. Artinya adalah bagaimana cara mereka memuliakan ilmu dan bagaimana cara mereka memuliakan para jamaah. Coba. Saya tanya Bapak Ibu di Pekanbaru ini, di mana majlis di Pekanbaru ini yang menyediakan makanan, ustadznya menyediakan makanan untuk jamaahnya? Kalau ada, ajak saya. Betul Bapak Ibu, kita perlu mencontoh. Datanglah sekali-sekali ke Tembilahan itu.
Datang sekali-sekali. Masih banyak tempat-tempat di Tembilahan itu yang belum tersentuh. Masih banyak. Bahkan di Siak itu masih ada satu masjid, yang masjid salah satu daerah di Siak itu, dan itu masjidnya tidak ada yang ngisi. Pertanyaannya adalah, sudah pernah diajukan kepada Basnas untuk didatangkan dai ke situ. Tidak ada yang sanggup. Ada yang alasannya honornya kecil, ada yang beralasan dan lain sebagainya, jamaahnya tak baik. Bayangkan Bapak Ibu, di situ ladang dakwah. Apa ladang dakwahnya Bapak Ibu? Orang yang menganut Islam di situ hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan menikah dengan wanita-wanita muslim. Coba bayangkan. Kejadiankah itu? Kejadian pada tahun 1990. Banyak wanita-wanita muslim, mohon maaf, dinikahi oleh non-muslim. Setelah mereka menikah, mereka kembali kepada agama mereka. Mereka bawa orang-orang itu kepada mereka. Pertanyaannya adalah, adakah dai-dai? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, Ustadz Fadlan Okbah, siapa lagi yang Geramatan itu perjuangan mereka Bapak Ibu. Ustadz Abdul Somad bisa masuk ke dalam daerah terpencil. Orang sudah tak mikirkan itu Bapak Ibu. Kalau kita masih berpikir tentang ini, mohon maaf, kalau Ustadz masih berpikir tentang ini, berarti yang membuat tanda kiamat itu siapa? Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Yang membuat tanda kiamat itu siapa? Mereka sendiri yang membuat. Padahal apakah mereka tidak membaca tanda kiamat itu? Salah satu tanda kiamat itu kata Nabi, datangnya ulama su. Apa yang disebut dengan ulama su? Cinta dunia. Kalau mereka sudah yang mempopulerkan cinta terhadap dunia, pamer kekayaan, masa rumah bisa sampai miliaran. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau bukan pamer, tujuannya apa? Kita pengen tahu motivasi mencapai kekayaan dengan cara yang halal apa yang haram atau yang syubhat. Itu pertanyaan kita Pak. Sehingga kita butuh itu. Baik. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu untuk kepentingan dunia sehingga ia bisa memperoleh kemuliaan dan kedudukan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Banyak ustadz itu yang mencari kedudukan itu banyak. Biar bisa dihormati, biar bisa dipanggil buya. Apa kata Nabi? Ini Allah yang bilang dalam hadis qudsi. Dan saya sampaikan dalam beberapa pertemuan itu. Ini kita mengulang aja Bang. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi tersebut? Ta'allamtal ilma wa qara'tal qur'ana ta'allamtal ilma liyuqalu aliman. Ta'allamta ilma liyuqalu aliman. Wa qara'tal qur'ana liyuqalu qari'an. Wa jahadta liyuqalu mujahidan. Ente berjihad cuman pengen dipanggil seorang mujahid. Ente menuntut ilmu cuman dipanggil sebagai seorang alim. Ente membaca Quran cuman pengen dipanggil sebagai seorang qari. Para qari hati-hati. Jangan jadi salah satu tanda akhir zaman. Bahkan kalimat terakhir dia 3 golongan penghuni neraka pertama sekali kata Nabi. Kata Allah dalam hadis qudsi itu 3 golongan pertama kali masuk neraka. Yang pertama qari, orang alim, orang yang baca Quran, kemudian mujahid, yang ketiga itu mutasaddiq, orang yang bersedekah liyuqalu mutasaddiqan. Dia bersedekah tapi pengen dipanggil menjadi seorang yang dermawan. Ada orang begitu? Banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, itu kemudian yang dikembalikan. Karena apa? Karena mereka harapannya kedudukan. Harapan mereka kedudukan. Mereka pengen cari tempat kemuliaan. Makanya Bapak Ibu, ada seorang alim dia, itu kalau tidak dicium tangannya itu singgung dia tuh. Kalau ada yang kayak gini Bapak Ibu, itu perlu kita cari itu Bapak Ibu. Maksudnya bukan dicari orangnya, kita cari tahu apa masalahnya kok bisa. Ada orang alim yang pengen dicium tangannya begitu, karena untuk mencarikan kehormatan. Bahkan mohon maaf, kesesatan yang terjadi dalam lingkaran keagamaan disebabkan karena kesalahan dalam memahami nilai-nilai agama. Betapa banyaknya sekarang nih, akhir-akhir ini banyak bermunculan kelompok-kelompok sesat. Kita sebutkan sesat, banyak bermunculan. Ada kelompok beberapa, itu rata-rata di Jawa memang. Itu ada kelompok-kelompok, mohon maaf itu. Ya Rabb, kalau tempat duduk kiainya itu, ustadznya itu harus dari emas. Karpetnya harus bagus. Kira-kira jamaahnya itu orang kaya semua apa tidak? Kalau orang kaya, kalau tidak ada kayak gitu mereka nggak mau datang. Kiainya nggak mau datang, pimpinannya nggak mau datang. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita ini sudah
Entahlah ya Bapak Ibu ya, semakin hari semakin berkembang itu. Kelompok-kelompok agama yang sesat itu semakin berkembang. Uniknya adalah kenapa itu bisa berkembang? Itu pertanyaan kita. Mengapa kok bisa berkembang? Kemana peran para dai yang ada di tempat? Ya kayak kita di sini bisa kecolongan. Syiah masuk, NII masuk, DI masuk, NII masuk, Syiah masuk. Bisa masuk di Pekanbaru. Katanya Melayu identik dengan Islam yang kuat. Pertanyaannya adalah bisa masuk kelompok-kelompok pemecah. Dan masih banyak Bapak Ibu. Di Pekanbaru ini masih terdeteksi. Kami baru dapatkan beberapa hari yang lalu. Orang-orang Syiah. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang itu Syiah, tadi siang saya ditanya begini, Ustaz tolong jawab pertanyaan ini. Ini soal dari Kemenak. Soal itu dimasukkan kepada MDTA. Bapak Ibu mau tahu di mana Ali dimakamkan secara rahasia? Yang menjawab itu Bapak Ibu, itu orang Syiah. Dan mohon maaf, itu jawabannya adalah di Najaf. Najaf itu yang percaya tentang di mana Ali dimakamkan itu orang Syiah. Mohon maaf, itu jadi buku referensinya Kementerian Agama. Nah, itu nanti dipotong apa itu. Tapi kalau nggak mau dipotong lanjut aja. Bayangkan Bapak Ibu, Kementerian Agama itu. Tadi baru saya jawab. Dari mana saya tahu? Ketika saya buka buku saya, astagfirullahaladzim. Ini referensi Syiah. Referensinya Syiah. Dan ada beberapa pertanyaan. Saya tak sebutkan semua. Satu saja saya sebutkan. Dia bertanya 4 soal. Keempat-empatnya Pak. Keempat-empat itu. Jawabannya itu ada dalam buku itu. Bayangkan tambahannya. Cara merusaknya pelan-pelan. Pelan-pelan sangat. Kalau kita tidak cerdas, kita yang dihabisin. Kalau kita tidak cerdas, kita yang dihabisin. Dari mana cara mereka menghabisi? Itu dia yang saya sampaikan barusan. Coba pertanyaannya adalah, apakah buku Kementerian Agama itu tidak dibantu oleh ulama-ulama? Mesti dibantu. Pertanyaannya kok bisa? Kecolongan kita. Dulu ada juga tahun 2015 di Bengkulu. Di Bengkulu itu. Salah satu buku ajar, mohon maaf gambar gambar Abu Bakar dengan gambar Abu Bakar dengan Umar itu digambari pik. Tahu pik Bapak Ibu? Susah nyebutnya, agak malu sedikit. Nah, itulah kaki B1, B2 gitulah. Babi. Bayangkan itu, kecolongan kita, kecolongan. Ini sudah azan. Sudah ya? Oh, sudah begini. Oke, sebelum kita tutup. Jadi kita kecolongan, Pak. Kecolongan. Pertanyaannya adalah, apakah para ulama-ulama kita tidak menyaring demikian? Kok bisa sekarang kita kecolongan lagi? Bayangkan kecolongan. Karena apa? Karena yang ikut di dalam itu yang membuat ada berbagai macam kelompok, termasuk Syiah. Kita dituntut untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Dengan cara apa? Dengan cara itu. Bagaimana mereka? Mereka pengennya 20 tahun yang akan datang. Bukan bapak-bapak. Mereka nggak akan merubah kita, Pak. Yang mereka rubah siapa? Generasi. 20 tahun yang akan datang, mereka akan membenarkan perbuatan Karbala. Benar. Mereka akan membenarkan apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Coba bayangkan. Penting Pak bagi kita. Yang membuka pintu masuk Syiah ke Indonesia itu juga seorang alim. Ulama di Indonesia. Yang ketiga. Seorang yang menuntut ilmu sebagai sarana untuk memperbanyak harta. Tadi juga kita disampaikan. Memperbanyak harta, berbangga dengan kedudukannya dan menyombongkan diri dengan besarnya jumlah pengikutnya. Ustadznya berantem, yang nyerang siapa? Jamaah. Netizen. Nah, ini sekarang ini kalau faktanya Bapak Ibu sudah tahu lah. Sudah bisa lihat kan. Pengikut aku banyak. Mau apa kau? Nah, itu dia. Sehingga mohon maaf, sulit bagi kita untuk mengetahui mana yang baik dan buruk. Bagi pengikut mereka baik. Bagi pengikut kita baik. Sekarang pertanyaannya, kalau hanya sekedar baik menurut mereka, baik menurut kita tak ada salah. Tapi kalau saling serang antara satu dan yang lain, tertawa Pak, Yahudi itu tertawa. Nah, Yahudi dan Nasrani sekarang sedang tertawa. Kami tak perlu menghancurkan kalian. Kami tak perlu lagi.
Yahudi tak perlu lagi untuk menghancurkan kita Bapak Ibu. Tugas Yahudi sekarang cuma menghancurkan Palestina. Tidak ada lagi menghancurkan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah ikut bagian mereka itu. Orang-orang itu, manusia-manusia di dunia ini sudah mengikuti perbuatan Yahudi, perbuatan Nasrani. Jadi mereka tak perlu capek-capek untuk menghancurkan kita. Mereka sudah tertawa dengan terpecah belahnya umat Islam itu. Sudah tertawa. Siapa yang menyampaikan? Montgomery Ward. Apa kata Montgomery Ward? Salah satu tujuan daripada kaum orientalis itu adalah memecah belah umat Islam, biar mereka tidak menjadi manusia yang muslim yang sejati. Berat Pak. Kita yang diadu. Sekarang kita harus cerdas. Caranya bagaimana? Kita belajar. Agar apa? Agar kita tahu Pak. Boleh enggak kita mencela Ustaz? Sekalipun dia salah. Kadang salah sedikit Pak, mati Ustaznya Pak. Tekanan batin. Padahal yang salah sedikit. Sampaikan, datang, ketemu baik-baik. Selesai Pak itu urusannya. Kalau mereka alim selesai. Tapi kalau mereka ada ulama-ulama yang tak pengen dinasehati, nanti insya Allah pada bagian selanjutnya. Kesimpulannya Bapak Ibu, nanti di akhir pertemuan daripada bab ulama su ini kita akan coba kaji nanti. Apa sikap kita terhadap ulama su? Kemudian bolehkah kita mencela memaki mereka? Kemudian bolehkah kita duduk dengan mereka? Kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk bisa selamat daripada mereka? Karena kelak di akhir zaman yang isi daripada zaman itu manusia munafik. Dan di dalam manusia munafik itu abid, ibad, juhal. Ibad, juhal itu isinya adalah orang-orang yang mengaku pintar. Nah, orang-orang yang mengaku pintar inilah kelak yang disebut dengan munculnya ulama-ulama su pada tingkatan tertinggi. Artinya tingkatan tertinggi daripada ulama su tadi adalah orang bodoh yang mengaku alim, sehingga yang dihasilkan dari mereka adalah fatwa-fatwa yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan tujuan mereka untuk membodoh-bodohi umat. Setelah itu kemudian muncullah yang disebut dengan Dajjal. Yang sudah kita bahas juga di sini. Artinya Bapak Ibu, kelak insya Allah di akhir akan kita coba bahas bagaimana sikap kita terhadap keadaan seperti itu dan bagaimana kita biar selamat daripada kondisi-kondisi yang saat ini kita alami. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan munafik, kemudian kita terhindar dari ulama-ulama yang yang bisa mencelakakan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.